Shalom, salam sejahtera orang-orang muda ini cintai oleh Kristus. Kita hidup di saat-saat yang paling menyenangkan sekali karena Allah sedang bekerja untuk mewujudkan semua nubuat-nubuat firman Tuhan. Saya menikmati penyembahan tadi karena saya melihat Kristus. Jadi soundman pun mengamenkan. Kristus, begitu saya sebut Kristus, dia ada di sini, ditinggikan, dan dia ingin orang-orang muda engkau boleh mengenal dia, dan boleh tahu apa yang dia sedang kerjakan saat ini. Nah, saat saya menyembah tadi, saya membacakan firman Tuhan, Yesaya 60 ayat 1 dan 2, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ketika kita menghabiskan waktu kita di depan medsos kita, saudaraku, kita banyak menerima informasi berita-berita yang mengejutkan, mengagetkan dan kita tidak inginkan. Lalu saudaraku dikasih Tuhan, kita membuat itu bahagia atau menjadi suksa hati atau menjadi khawatir atau menjadi apa, saudaraku? Semakin kita mendengarkannya, semakin kita banyak mengkonsumsi tersebut, saudaraku, kita dipuaskan oleh semua dusta-dusta iblis, saudaraku. Kenapa saya ingin katakan? Karena saat penghakiman iblis itu sudah semakin dekat, saudaraku. Dia bekerja all out, saudaraku. Dan kita tahu bahwa dia adalah bapak segala dusta. Dan dunia ini dibangun dengan begitu banyak dusta-dusta. Tetapi terang Tuhan sedang datang, saudaraku. Dan ketika dia datang, dia menyingkapkan semua rahasia-rahasia kebohongan, saudaraku, dari dunia ini. Dan sedang dipermalukan, saudaraku. Nah, firman Tuhan katakan untuk kepada jemaat Tuhan di sini. Katakan, bangkitlah menjadi terang. Lah, sebab terangmu datang. Kalau kita lihat Yesus berkata, katakan begini, kamu terang dunia, sudah terang. Tapi udah terang belum, saudaraku? Kalau sudah terang, pasti terlihat. Pasti ada bedanya, saudaraku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dinasihatkan oleh Yesaya 60 ini dikatakan, bangkitlah menjadi terang sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi, kemuliaan yang kita miliki itu kita terima dari anugerah Allah, dari Allah yang kudus, sumber segala terang, yang berkenan berhuni tinggal dalam diri kita. Sehingga kita bisa menjadi terang yang menerangi segala dusta kebohongan iblis ini, saudaraku, di muka bumi ini. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika terang Tuhan datang, membuat kita, saudaraku, menjadi sukacita dan bahagia. Kalau ada orang Kristen gak bahagia karena dia belum, saudaraku, mendapatkan terang dari Tuhan. Semua yang mendapat terang dari Tuhan, dia happy, saudaraku. Nanti pada bagian akhir saya akan saksikan, saudaraku, tentang seorang anak yang menderita, saudaraku, tetapi mengalami Kristus banget. Dan dia happy, saudaraku. Bahkan bapaknya yang sedih, tapi anaknya happy sekali. Saya percaya, saudaraku, semua yang telah berjumpa dengan terang, saudaraku, dia merasa hidupnya sangat berbahagia dan bersuka cita, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa banyak orang Kristen tidak berbahagia, saudaraku? Karena tanpa sadar dia sedang mengenakan standar dunia, sedang mengadopsi apa yang dusta iblis sebarkan dalam dunia ini, sehingga dia coba menyamakan dengan dunia, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, apakah ikan menjadi berbahagia kalau dia terbang, saudaraku? Tidak berbahagia. Dia akan berbahagia ketika dia ada di air. Burung pun, saudaraku, dia akan berbahagia ketika dia terbang, bukan ketika dia menyelam di dalam kedalaman, saudaraku. Anak Tuhan pun demikian. Dia punya standar sorgawi yang tinggi, yang mulia, yang kudus. Ketika Tuhan menganugerahkan itu dan memberikan itu kepada kita, saudaraku, kita tinggal menerima dengan percaya, saudaraku. Lalu kita bersyukur karena ternyata bukan karena upaya kita, tapi karena ketaatan Kristuslah kita menerima semua janji-janji Allah yang istimewa tersebut, saudaraku. Nah, secara khusus, saudaraku, kita belajar kitab Efesus, saudaraku, ya bulan Februari ini, ya Januari, Februari semuanya, saudaraku, hampir 3 bulan, saudaraku.
Dan ini memang agak sedikit, saudaraku, membutuhkan konsentrasi. Bukan Bapak Ibu, ya Bapak Andre, maksudnya Bapak Dimas. Enggak salah tuh, betul ya. Nah, saudaraku kasih Tuhan, juga yang lain-lain calon bapak ya, dan calon ibu. Saudara, kita akan belajar secara khusus tentang mengenal kasih Kristus. Perikopnya dalam Efesus 3, 14-21. Kita baca dulu, karena ini teks firman Allah yang perlu berbicara langsung kepada roh jiwa kita. Saya baca genap, saudara ganjil bergantian sampai akhir. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang sore hari ini kepada kami ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami jemaat-Mu, karena kami lapar haus akan Tuhan, haus lapar akan terang firman-Mu. Berkatilah firman-Mu, berkatilah jemaat Abayut ini Tuhan, supaya kami semua boleh mengalami Kristus dengan segala kekayaannya dan kepenuhannya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita banyak? Pertama, rahasia Allah dan Kristus. Yang kedua, doa Rasul Paulus. Tadi yang kita baca. Oh, ini kurang bagus. Maaf, saya mesti taat. Baik. Saya juga kaget habis doa, kok ada ginian tadi ya. Saya pikir terjadi mujizat gitu, datang malaikat, saya nggak tahu, nggak lihat. Oke? Ini gimana? Ya, lepaskan dulu ya. Doakan saya dan ingatkan saya kalau saya pakai mic ya, karena saya kurang bagus dengan mic, miking saya kurang baik. Oke, terima kasih. Jadi kita bicara rahasia Allah dan Kristus, lalu doa Rasul Paulus. Tadi yang kita baca itu doa tentang Rasul Paulus. Kita mulai saja saudaraku dengan rahasia Allah, saudaraku. Menurut Kolose 2 ayat 2, rahasia Allah adalah Kristus. Saya mesti bacakan ayatnya saudaraku ya. Kolose 2 ayat 2. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Allah itu bukan makhluk seperti kita. Dia kudus, dia agung, dia istimewa, dia kekal, dia berbeda dengan kita. Sehingga dia bahasa ininya misterius, rahasia. Nah, dikatakan oleh ayat ini rahasia Allah adalah Kristus. Makanya saudaraku banyak orang nyebut Allah tapi nggak ngerti Allah itu apa, di mana rumahnya, tinggalnya di mana, dan kemudian bagaimana menghubunginya. Orang cuma menyebut namanya tapi tidak punya relasi dengannya saudaraku. Karena rahasia saudaraku. Tapi kitab suci kita menyingkapkan rahasia Allah adalah Kristus. Sekaligus saudaraku, Allah yang tidak ada Kristusnya itu bukan Allah. Karena Kristus adalah Allah yang menyatakan dirinya. Dia adalah logos yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah logos yang berinkarnasi, mengenakan tubuh manusia saudaraku. Supaya apa? Supaya dalam dirinya dia punya dua natur, ilahi dan manusia. Sebagai syarat apa? Sebagai syarat sebagai juru damai. Karena
Allah kudus, manusia berdosa. Juru damainya harus mewakili. Mewakili apa saudaraku? Mewakili ilahi, mewakili manusia. Sehingga dia bisa mewakilinya. Jadi juru damai saudaraku. Tetapi juga tidak hanya itu saudaraku. Kenapa dia harus menjadi manusia? Karena dia ingin menyelamatkan manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Karena manusia yang punya darah saudaraku. Karena perjanjian lama mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Loh kenapa begitu? Itulah desain Tuhan, itulah cara Allah. Di dalam darah itu ada nyawa makhluk saudaraku, kata firman Allah. Sehingga saudaraku, dosa itu nggak bisa dihapuskan dengan perbuatan baik, dengan penyangkalan diri, dengan ABCD tidak bisa. Dosa itu harus ditanggung. Sifat keadilan Allah itu harus dipuaskan. Dan cuma satu yang memuaskannya, yaitu kematian Kristus. Supaya kita bisa melihat betapa berharganya, bernilainya, istimewanya Kristus dalam hidup kita. Dan juga bagi dunia ini. Karena tanpa dia tidak ada satupun yang diselamatkan. Dan kematiannya bukan untuk cuma orang Yahudi. Kematiannya untuk segala bangsa. Karena dia mengasihi bangsa-bangsa saudaraku. Dan rahasia Allah adalah Kristus. Dan kitab Efesus, nah inilah kitab tentang gereja. Pewahyuan tentang gereja itu baca kitab Efesus saudaraku. Demikian detail, begitu banyak angle-angle-nya saudaraku. Begitu sangat indah sekali saudaraku. Cuman awal-awalnya agak sulit karena dari pasal 1 sampai 3 itu berbicara tentang pewahyuannya. Bukan matematik loh saudaraku, bukan filsafat. Firman Allah, jadi butuh disingkapkan. Ya. Tapi pasal 4 sampai 6 itu bicara praktisnya. Itu akan mungkin lebih akan menolong kita mengerti. Tapi kita terima dulu pewahyuannya saudaraku. Nah, rahasia Kristus adalah gerejanya. Pikiran saudara kalau ingat gereja ingatnya apa? Ingatnya apa? Ada merek organisasi, ada yang pendetanya yang diingat, ada gedung dan sebagainya saudaraku. Tapi kalau menurut kitab suci rahasia Kristus itu adalah gerejanya. Gerejanya. Nanti kita lihat saudaraku ya. Jadi ini kita akan terima saudaraku. Engkau orang-orang muda mesti mengerti saudaraku. Kenapa engkau beribadah. Ketika engkau mengangkat tangan memuji Tuhan lompat-lompat untuk apa? Untuk siapa? Karena kebaikan Tuhan apa? Karena apa yang dia telah buat bagi hidupmu. Tapi kenapa engkau harus menyembah juga? Bukan karena apa yang dia buat. Karena dia Tuhan. Karena dia Allah. Dia yang kudus. Di hadapan Allah semua harus sujud menyembah. Karena dia yang istimewa itu. Itulah penyembahan. Kita harus mutlak taat samanya. Jadi saudara bisa bedakan pujian penyembahan. Pujian adalah kita menyembah karena kebaikannya. Tapi menyembah karena pribadinya. Yang kudus, yang agung, yang mulia. Di mana di hadapannya enggak ada yang lain. Tunduk, sujud menyembah. Oke, kita lanjutkan saudaraku. Rahasia Kristus adalah gerejanya. Apa isi doa Paulus? Sekarang yang kedua kita jawab saudaraku ya. Satu ya, Efesus 3, 14, 16. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Saudara perhatikan. Ketika kita baca Efesus pasal 1. Rasul Paulus berdoa. Dia pasal 3 dia berdoa. Bayangin saudaraku. Seorang rasul yang sangat ahli dalam pelayanan. Ahli dalam pembukaan rahasia firman. Dia berdoa loh. Kita melayani berdoa enggak? Kita membangun komsel berdoa enggak? Saudaraku dikasih Tuhan. Rasul aja berdoa loh. Kita harus berdoa. Tapi kita melihat saudaraku, saya berdoa. Setiap hari, sehari 3 kali saya berdoa. Apa itu doanya? Doa bangun pagi, Tuhan terima kasih aku bangun Tuhan. Lalu ketika makan siang, Tuhan terima kasih untuk makan yang kau berikan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Ketiga, Tuhan mau tidur Tuhan. 3 kali, setiap hari saya berdoa. Ya itu boleh-boleh saja, tidak salah, jangan dihakimi saudaraku ya. Tapi juga ada yang bilang, Tuhan berkati Tuhan, besok saya ujian Tuhan, berkati Tuhan.
buat saya berhasil supaya IP saya bagus. Jangan saya IP saya kelompok pencapir IP rendah, maksudnya kelompok pencapir. Engkau berdoa untuk IP-mu, itu bagus, sah. Tuhan, siapa jodoh saya? Saya tulang rusuk ke siapa Tuhan? Berdoa, boleh, bagus. Itu sangat alamiah sekali, manusiawi sekali. Enggak salah ya. Tetapi lihat doanya Rasul Paulus. Yang pertama doanya isinya supaya orang-orang kudus dikuatkan dalam manusia batiniahnya oleh Roh Kudus. Jadi ketika berbicara tentang kepada jemaat Efesus, dia sedang ekspresikan, dia sedang bersaksi kepada orang jemaat di Efesus tersebut bahwa dia berdoa untuk jemaat di Efesus supaya orang-orang kudus dikuatkan dalam manusia batinnya dan oleh Roh Kudus. Saudaraku, ada salah satu agama tertentu, pemimpin agamanya kalau meninggal, disebut orang kudus. Alkitab mana mengajar itu? Karena Alkitab mengatakan, bentar saudaraku ya, supaya takutnya jemaat Efesus disebut orang-orang kudus. Kita baca di Efesus 1 ayat 1, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jelas, gak perlu ditafsirkan. Jadi orang yang percaya Yesus itu orang kudus kata firman Allah. Saudara percaya Yesus, siapa yang sini percaya Yesus? Engkau orang kudus. Beritahu kiri kanan, aku orang kudus. Beritahu. Ya kan? Begitu engkau bilang orang kudus, ngomong sama dirimu, engkau confident. Tapi begitu ngomong sama tetangga, saya orang kudus. Tapi dengan senyumnya itu mengeluarkan sinyal-sinyal algoritma tertentu, saudaraku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, benarlah, engkaulah orang kudus itu. Karena kita kudus bukan karena usaha upaya kita, tapi karena Kristus tinggal di hati kita. Siapa di sini yang sudah punya hidup kekal? Orang kudus yang tadi itu nggak merasa punya hidup kekal. Siapa yang punya hidup kekal di hatinya sekarang? Wah, udah mulai hati. Kenapa? Engkau punya keyakinan engkau punya hidup kekal. Kenapa? Efesus khusus Karolus dan sebagainya. Apa itu khusus? Saudaraku, kenapa engkau punya hidup kekal? Karena percaya Yesus tadi, orang kudus tadi. Percaya Yesus, terima Yesus dalam hatimu, dan Yesus ada di sini. Dia yang kudus berhuni dalam diri kita yang fana, saudaraku. Kita memiliki hidup kekal itu karena Kristus di dalam kita. Loh, nanti kan mati. Iya, mati itu kata Alkitab tidur. Karena kita sedang mau diganti tubuhnya. Dari tubuh yang fana dengan tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak dibatasi oleh dimensi waktu dan ruang. Nah, oke, kita lanjutkan dulu saudaraku ya. Jadi engkau adalah orang-orang kudus. Amin. Jadi udah tahu dong kalau kita orang kudus. Kalau kita orang kudus kata firman Tuhan berarti kita bertutur kata seperti orang kudus. Berarti keputusan-keputusan kita seperti orang kudus. Pilihan-pilihan kita pilihan-pilihan yang kudus. Kemudian komunitas kita komunitas yang kudus. Dari ngomong tadi saya balik kudus-kudus gak ada yang bilang amin satupun. Amin. Kalau kita orang kudus tutur kata kita perkataan-perkataan yang kudus. Saya tadi pagi, saya terlambat 2 pagi kan, jam 6 di sini. Waduh, saya, saudaraku, di tikungan itu kan muter balik. Ada motor nutupin jalan, kita klakson, tin. Gak mau bergerak, gak bergeming, gak lihat spion, tin. Kagak mau nengok saudaraku. Saya bilang sama Yono, maju aja, maju, deketin, klakson lagi. Akhirnya dekatkan, baru dia minggir saudaraku. Saudaraku, keluar mulut yang tidak kudus dari mulut saya. Bego. Tuh, saya doakan menyembah di situ kan. Menyembah Tuhan, ketemu Tuhan. Tuhan, gue datang ke sini mau menyembah Tuhan.
Tapi gue mengutuki ciptaanmu yang kau kasih itu, yang kau telah tebus dengan darahmu. Aduh Tuhan, salah. Sebelum gue bawa persembahan gue kepada Tuhan, gue minta ampun dulu sama Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Tadi saya menyebut dia bego Tuhan. Dia gak bego Tuhan. Cuma dia tidak tahu di tempat yang salah dia parkir untuk berhenti. Jadi saya minta ampun dan berkati itu orang, saudaraku. Saudaraku, begitulah orang kudus berperilaku. Bukan gak bisa salah, bukan gak bisa jatuh dalam dosa. Bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak tinggal di dalam dosa. Amin. Kita tidak betah tinggal bersama dosa, saudaraku. Karena Kristus ada di sini, sang kekal itu, sang kudus itu ada tinggal dalam diri kita. Dia berdoa supaya orang-orang kudus dikuatkan manusia batinianya oleh Roh Kudus. Saudaraku, hidup dan identitas kita itu tidak ditentukan oleh performa kita, oleh pencapaian kita, oleh pengakuan manusia dan sebagainya. Hidup dan identitas kita ditentukan oleh status dan relasi kita dengan Tuhan. Makanya disebut engkau orang kudus. Karena Kristus tinggal dalam dirimu. Engkau orang kudus. Tapi kan dalam batinia kita, dalam pikiran bahasa saudara kita berontak kan. Enggak, gue kudus. Itu pilihan saudaraku. Engkau lebih mau mendengarkan tuduhan atau ingin mempercayai imanmu di dalam firman yang gak pernah berubah. Firman mengatakan engkaulah orang kudus itu. Nah karena itu supaya kita keyakinannya lebih teguh lagi, berdoalah seperti Rasul Paulus. Dia berdoa supaya manusia batinnya orang Efesus itu dikuatkan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, pernah gak kita berdoa untuk pertumbuhan rohani kita? Kita kan selalu, Tuhan supaya saya naik pangkat, supaya gaji saya naik lagi Tuhan, dapat bonus, supaya dapat promosi Tuhan. Itu mah manusia banget yang udah kerja saudaraku ya. Lalu kepada masih sekolah berkata, Tuhan berkatilah studi saya Tuhan. Tuhan berkatilah Tuhan. Saya susah banget nih pelajar matematika nih. Kenapa Tuhan ciptakan matematika nih? Gue susah banget nih. Ada yang begitu? Ada beberapa orang ya, di sini enggak. Nah, saya kesulitan dulu matematik sampai saya berjumpa dengan seorang ibu guru yang baik hati. Dia anak Tuhan. Saya jadi suka matematik dulu saudaraku. Nah saudaraku dikasih Tuhan, saya ingin katakan, kalau untuk hal-hal yang sementara itu berdoa kita, itu gak apa-apa, fine-fine saja. Tapi jangan pernah lupa, kita perlu berdoa juga untuk pertumbuhan rohani kita. Rasul Paulus pun berdoa untuk jemaat Efesus. Upaya apakah yang sudah kita lakukan untuk kemajuan rohani kita? Beberapa orang beli buku rohani, bagus. Tapi jangan lupa itu baru satu sebagian, baru setengah jalan. Melakukan apa yang benar, yang baik dari buku rohani, dari kitab suci itu, itulah lengkapnya. Jangan sampai kita tertipu. Hati nurani kita sudah tenang, udah banyak buku. Kita pikir kita sudah melakukan semuanya, enggak juga. Karena Tuhan melihat apa? Perbuatan. Sebagai buah dari iman. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi dia melakukan kehendak Bapa. Jadi perbuatan itu yang Tuhan lihat. Perbuatan dari mana? Perbuatan dari iman itu saudaraku ya. Nah saudaraku, kembali status identitas kita saudaraku, itu dari relasi kita dengan Tuhan. Kita mengklaim diri kita anak Tuhan, tapi gak punya saat teduh, tidak suka baca firman, tidak berelasi, saudaraku bangun hubungan dengan Tuhan. Lalu mengklaim diri kita orang kudus. Mengklaim diri kita adalah anak Tuhan. Kayaknya enggak deh. Kalau kita anak Tuhan ada tanda-tandanya juga. Amin saudaraku. Nah makanya Rasul Paulus berdoa supaya orang-orang kudus dikuatkan manusia batinnya. Para PKS doakanlah anggota-anggota komselmu supaya manusia batinnya, manusia rohani dari anggota komselmu semuanya bertumbuh oleh Roh Kudus. Kenapa gak bertumbuh oleh firman-Nya? Karena itu yang tertulis saudaraku ya. Dia berdoa oleh Roh Kudus yang bekerja dalam batin. Tentu ketika Roh Kudus bekerja, dia menggunakan firman-Nya. Tetapi ayat ini menekankan bahwa ada pribadi.
Yang kudus tersebut bekerja menggunakan firman-Nya, memimpin kita kepada seluruh kebenarannya, saudaraku. Jadi saudaraku, luar biasa firman Tuhan ini, saudaraku ya. Jadi kita lanjutkan, ini doa yang pertama dari Rasul Paulus. Yang kedua, Efesus 3 ayat 17a, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam batinmu, dalam hati, saudaraku ya. Jadi apa doa Rasul Paulus? Supaya Kristus dapat membuat rumahnya di dalam hati orang-orang kudus atau gerejanya. Jadi saudaraku, Kristus ada di sorga sekarang. Tetapi saudaraku, dia juga bekerja untuk membangun tabernakelnya, rumahnya, huniannya di dalam manusia batinia kita. Makanya betapa pentingnya kita membangun relasi setiap hari sama dia. Saudaraku, berhuninya Kristus dalam kita itu adalah hal yang misterius atau abstrak. Kita hanya dapat menerimanya, memahaminya dengan iman. Mungkin beberapa orang di antara kita ini agak bingung, saudaraku. Enggak, engkau mengerti nanti apa yang saya sampaikan ini. Pasti engkau mengerti, karena ini bukan hasil olah pikiran kita. Tapi ketika engkau membuka hatimu, mendengarkan Roh Kudus berbicara, membawa firman-Nya ke hatimu, engkau ngerti apa yang saya katakan. Efesus 1 ayat 23 katakan, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua segala sesuatu. Ini saya katakan tadi. Jadi ini rahasia Kristus. Ternyata saudaraku, tubuh Kristus itu, jemaat itu adalah tubuhnya Yesus. Kan susah nih kita coba kalkulasi, kita coba bedah dengan akal kita. Karena ini hal-hal yang rohani, dan yang rohani itu yang kekal, saudaraku ya. Tetapi meskipun akal budimu gak mampu memahaminya, engkau bisa mempercayainya dan menerimanya. Sehingga saudara engkau semakin menikmati anugerahnya. Saudaraku, saya memperhatikan beberapa orang yang hidupnya gak berubah, saudaraku. Karena dia tidak tinggal dalam komunitas. Saudaraku, kita akan serupa Kristus itu karena kita ada di bersama komunitas. Karena kita bukan ikan cupang. Amin. Tahu ikan cupang? Dia adalah makhluk soliter, sendirian. Tapi kita ini makhluk komunitas. Gak bisa di luar komunitas. Saya konseling sama seorang gitu ya. Bolak-balik dosanya itu. Udah puluhan tahun berlalu, keluhannya itu terus. Why? Karena dia hidup sendiri. Tapi sekali dia memutuskan untuk tinggal dalam komunitas, terang Kristus yang hadir di rumahnya itu menyingkirkan kegelapan, saudaraku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, jemaat yang adalah tubuhnya. Kita ini anggota-anggotanya, saudaraku. Kalau kita nggak dalam komunitas, jangan-jangan kita nggak dalam tubuh Kristus. Makanya datang dalam komunitas. Saudaraku, jangan pikirkan begini, saya nggak suka Komsel ini karena PKS-nya kurang oke. Saudaraku, nggak ada yang paling oke, cuman Yesus yang paling oke. Katakan amin. Amin. Nah, cuman kabar baiknya begini, kabar baiknya. Justru karena PKS-nya nggak oke, itulah Kristus yang oke itu senang hadir di sana. Karena kalau PKS-nya sudah oke banget, saudaraku, hampir-hampir Kristus nggak mau datang ke sana. Kenapa? Karena segala semua nanya kepada PKS-nya, bukan kepada Kristus yang ada di antara dan bersama-sama tinggal di sana. Jadi dia berdoa supaya Kristus dapat membuat rumahnya di dalam hati orang-orang kudus. Hari ini dunia sedang rusak, babak belur, gak tertolong, saudaraku. Tapi Tuhan sedang bekerja membangun rumahnya dalam hatimu. Saya di WA dengan seorang misionaris di Laos, saudaraku. Bukan Abalov. Beda merek sama kita. Tapi saya cinta Tuhan. Dia cinta jiwa-jiwa di sana. Saya mencintai apa yang Kristus cintai. Saya bangun, tetap semangat ya Pak. Lalu saya bagikan apa yang bisa saya bagikan. Enggak perlu karena dia Abalov, tapi karena dia adalah tubuh Kristus, hamba Kristus. Sudah cukup bagi saya.
Dia meninggalkan semuanya untuk ke ladang di sana, saudaraku. Tadinya dia pengen ke Kirgistan, tapi karena susah ada perubahan politik dan sebagainya, dia akhirnya pindah ke Laos, saudaraku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, sekali lagi saudaraku, berdoalah untuk pertumbuhan rohani saudara. Karena apa? Supaya rumah Tuhan itu segera terbangun di dalam diri kita. Mungkin beberapa orang sudah yakin rumah Tuhan di sini. Pertanyaannya, puas gak kira-kira Tuhan tinggal di rumah yang di sini ini? Kalau kita masih menyukai apa yang dunia sukai, kira-kira dia puas gak? Saudara masih ingat gak ketika seorang muda yang datang kepada Kristus, pemimpin pemuda kaya, apa yang harus saya lakukan supaya masih dapat kerajaan Allah gini? Saya sudah lakukan ini. Oh, masih tinggal satu lagi. Apa kata Tuhan? Juallah. Kenapa? Karena dia lebih mencintai hartanya daripada Yesus. Begitu disuruh jual bagi-bagikan, sedih. Lalu dia tetap mendapatkan hartanya, tapi dia kehilangan Yesusnya. Dan dia binasa pasti. Saudaraku dikasih Tuhan, hati-hati saudaraku. Berdoalah untuk manusia batiniamu saudaraku. Karena itulah yang kekal. Ya, dan Allah sudah memulainya ketika engkau percaya Yesus, dia tinggal di hatimu. Selanjutnya saudaraku kita lihat, maju lagi. Apa isi doa yang Paulus yang ketiga? Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi doa Paulus adalah supaya orang-orang kudus dapat memahami dimensi-dimensi Kristus. Dulu waktu kita masih kecil ada nyanyi lagu. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Ada gitu kan ya. Tapi mungkin sebagian lain nyanyi lain kali ya. Dong 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 dong. Ada iblis di bawah kolong. Ada nyanyi gitu. Nggak tahu lah, tergantung guru sekolah minggunya saudaraku ya. Tapi kayak nggak ada kayak begitu. Abah Kids nggak kayak begitu saudaraku ya. Nah saudaraku, tapi masing-masing. Sehingga anak-anak berpikir ada iblis di bawah kolong. Oh, nanti pakai baju putih. Itu kan semua bahasa-bahasa simbolik saudaraku. Itu kan bicara tentang kekudusan saudaraku ya. Nah hari ini saudaraku ingatlah. Dimensi Allah itu sangat luas. Sama seperti Kristus enggak terukur. Bahkan dikatakan oleh Alkitab segala sesuatu. Demikian juga dengan kasih Kristus enggak terbatas. Jangan kita puas dengan yang sudah. Syukurilah. Tetapi Tuhan sedang masih bergerak bekerja untuk mencurahkannya. Saudaraku dikasih Tuhan, saya di sini kembali karena ada banyak yang baru saudaraku. Saya ingin menjelaskan hati sebenarnya. Tapi kayaknya banyak orang bilang hati itu adalah roh. Ada benernya ada salahnya saudaraku. Hati bukan roh saudaraku. Nah saya jelaskan saudaraku, manusia itu adalah makhluk roh yang memiliki jiwa tinggal di dalam tubuh. Manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa tinggal di dalam tubuh. Jadi roh adalah organ manusia tempat roh Allah tinggal. Roh Allah tinggal dalam hidup kita di mana? Di roh kita. Itulah organ satu-satunya yang layak untuk dia berhuni. Karena yang lainnya cemar, cuman itu yang gak cemar, dikuduskan. Karena itu tempat hunian Allah, itu adalah roh. Lalu hati adalah organ manusia untuk mengasihi. Yang lope-lope itu kan. Nah itu kan kasih kan. Jadi kalau hati itu adalah organ dalam hidup kita untuk mengasihi. Dan firman Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dulu. Baru jiwa dan sebagainya saudaraku. Jadi hati adalah organ manusia untuk mengasihi. Nah jiwa apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan. Nah yang namanya hati adalah jiwa plus hati nurani. Hati nurani itu bagian dari roh. Maaf nih, mungkin beberapa pusing nih, apa sih? Hati nurani itu bukan bagian dari jiwa. Bagian jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Tapi yang namanya hati nurani itu ada di roh. Roh kita dalamnya ada 3 saudaraku. Ada intuisi, ada tempat hunian Allah itu, dan juga satu lagi hati nurani. Nah hati nurani itu
plus jiwa, itulah hati. Jadi saudara, luas. Nah, sekarang saya lanjutkan dulu saudaraku. Ada orang yang cuman puas. Dia tahu itu, ya itu aja. Jangan begitu saudaraku. Saya ambil contoh. Seorang wanita di China, saudaraku. Ia suka berdoa. Berdoa. Lalu tidak hanya berdoa, dia berpuasa. Lalu suatu hari jemaat bilang gini, Pak Pendeta, wanita ini udah berpuasa 7 hari, udah lemes. Berbahaya, kayak makin sakit nih gini-gini. Datanglah pendeta tersebut. Lalu menasihati dia. Saudariku, kita mengerti betapa hatimu sangat mengasihi Tuhan. Tetapi mengingat kondisi tubuhmu, baiklah sejenak engkau buka puasa sejenak, sebentar lanjutkan lagi. Dinasihatin begitu oleh pendetanya, wanita ini marah. Dasar pendeta gak beriman, dimarahin saudaraku pendetanya. Pendetanya ya udah gak bisa ngomong saudaraku, pulanglah pendetanya. Besoknya dia dengar kabar yang berpuasa itu tewas, meninggal gara-gara puasa. Saudaraku, saya bukan nakut-nakutin yang berpuasa akan meninggal ya. Enggak. Di Alkitab ada yang 40 hari puasa gak makan, namanya Musa dan Tuhan Yesus. Tapi di Abalov pun ada teman saya. Dia setiap tahun tuh puasa 40 hari tidak makan total, cuma minum air putih. Dan dia tetap ngantor. Hidup setiap tahun dia 40 hari. Gak makan, tanpa break 40 hari. Jadi gak mati. Nah kalau ini yang saya saksikan ini takutnya kan, kalau gitu puasa 7 hari mati. Enggak mati. Cuman dia kebetulan kali itu kondisinya menurun, dia C-nya au, tahu auban. Nggak ngerti saudara, nggak apa-apa. Itu bukan firman Tuhan. Kepala batu, keras kepala saudaraku. Dibilangin nggak tahu, malah pendetanya domelin saudaraku. Inilah kalau orang mengukur ininya cuman tahu lebar. Dimensi itu bukan cuma lebar aja, ada panjang, ada tinggi, ada dalam. Tapi ada orang-orang yang picik saudaraku, taunya cuma segini, udah ini segala-galanya. Nggak bisa saudaraku. Kristus itu luas, firman Allah luas. Kita perlu mendengarkan masukan-masukan yang Tuhan pakai dari orang. Nah itu contoh yang di China saudaraku. Tapi kita nggak usah pakai yang produk luar negeri, produk Abalov saudaraku. Di waktu yang lampau saudaraku, di waktu yang lampau ini tipe orang yang tipenya taunya cuma lebar doang saudaraku ya. Sempit. Dia Abalov waktu kita belum di MTS, waktu kita di sana, di IBN. Oh belum ada kali ya. Belum ya. Kesini 16 tahun jangan-jangan belum ada ya. Nah dia itu sakit tipes. Tahu sakit tipes? Nah sakit tipes diopname lah. Lalu dokter kamu sakit tipes gini-gini. Makan obat? Iya pak. Ya. Dia beriman. Sudah doa. Sembuh. Tapi obatnya. Dia bilang iya dimakan. Enggak dimakan. Dia taruh di bawah bantal. Diumpetin. Saudaraku tahu? Akhirnya saudaraku dia pulanglah karena udah lama di rumah sakit. Datang dengan mata yang bisa melihat, keluar dari rumah sakit dituntun karena matanya buta. Abalov, kami gak pernah mengajar itu. Kita tidak anti obat. Tetapi memang obat yang paling manjur adalah pola makan yang sehat. Itu yang paling manjur. Tapi kita gak anti obat. Tapi jangan bergantung kepada sana. Kesembuhan oleh Kristus. Nah, jadi saudaraku, dia memandang cuma lebar doang. Gak dengar nasihat yang lain saudaraku. Tidak hanya itu saudaraku, ada orang yang sederhana juga pikirannya, dia kurang luas. Dia adalah orang yang rajin ibadah, rajin hal-hal yang rohani. Tapi di rumah dia abai saudaraku. Kamarnya berantakan saudaraku. Rak bukunya, aduh mengerikan saudaraku. Dulu nih saudaraku ya. Dulu. Kami pemuritan saudaraku. Ya. Saya datang ke rumahnya kan. Saya datang. Gila. Saya mau masuk kamarnya gak bisa tahu nih. Mau nginjek di mana nih. Di sini ada bajunya, di sini ada ini. Gimana nih? Berantakan maksud saya. Mau masuk kamarnya. Tanya. Kamar lu gimana, berantakan gak? Berantakan gak?
Lalu saudaraku, saya pernah pelayanan, saudaraku. Itu kamarnya bau banget. Saya perkirakan ada roh jahat di situ. Roh jorok namanya. Kenapa maksud saya begini? Tapi jangan salah, gak boleh dirapiin saudaraku. Karena dia hafal tempat, wah saya bilang gimana sih ini. Saudaraku dikasih Tuhan. Dan memang saudaraku, banyak yang kayak begitu. Nah perhatikanlah saudaraku, setelah engkau dengar firman Allah, ingatlah. Apa yang benar, yang baik itu lakukan, terapkanlah dalam hidupmu. Mulai dengan dirimu, jangan nasihatin orang lain dulu, mulai dengan dirimu. Saudaraku dikasih Tuhan, jadi kalau nasihat saya untuk orang yang tadi yang punya cuma satu dimensi yaitu lebar doang, yang percaya bahwa kita hanya berdoa saja, tambahkanlah. Kita perlu berdoa, bagus, tapi kita perlu firman. Amin. Perlu doa, perlu firman. Kita juga perlu berkomunitas. Karena Tuhan tidak hanya menggunakan firman dan doa, Tuhan menggunakan komunitas sebagai anggota tubuhnya. Amin, saudaraku. Itulah dimensi-dimensi ya, saudaraku. Yang keempat, apa isi doa Paulus? Efesus 3:19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Doa Paulus adalah supaya orang-orang kudus dapat mengenal kasih Kristus dan dipenuhi oleh kepenuhannya. Saudaraku, sekali lagi saya sudah katakan, kasih Kristus itu tidak terukur, dia besar. Saya ada kesulitan menghadapi ada saudara saya. Saudara saya sudah sakit. Lalu menurut medis dia harus mengambil tindakan tertentu, cuci darah. Tapi saudara saya yang lain nggak perlu. Saya itu menurut medis harus cuci darah. Kalau EGFR udah 7 itu harus cuci darah, saudaraku. Maaf, bahasa medis, saudaraku. Nggak usah diingat-ingat itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan aja ingat ya. Tapi menurut medis itu harus dia nggak mau, saudaraku. Kakinya saya aja begitu saya buka kaget saya. Itu kan gara-gara ginjalnya udah parah tuh, akut gitu ya. Nggak mau. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau ribut ah. Saya anak Tuhan, saya orang kudus. Ngapain kerjaan gue ribut? Kayaknya bukan orang kudus kalau gitu kan. Jadi saya doain aja supaya terang Tuhan menerangi dia sehingga dia ngerti. Akhirnya cuci darah juga akhirnya. Cuman menurut saya gini, kita itu jangan abai kalau ada orang nasihat. Karena kalau kita nasihat kan kadang ada sesuatu yang baik untuk orang tersebut. Nggak ada orang mau nasihatin untuk menjerumuskannya. Kecuali itu orang penjahat, saudaraku. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi Paulus berdoa supaya orang-orang kudus dapat mengenal kasih Kristus dan dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Jadi saudaraku, Paulus tuh doanya sangat deep, sangat dalam sekali. Dia ingin supaya jemaat Efesus mengenal kasih Allah. Kasih Kristus dan dipenuhi oleh kepenuhan yang gak tanggung-tanggung. Bukan sekedar mengenal tapi dipenuhi, dikuasai, ditenggelamkan oleh kepenuhan Allah. Berdoalah untuk anggota komselmu dengan doa Paulus ini. Karena itu doa yang pasti dijawab oleh Tuhan. Karena doa ini berkenan di matanya. Tapi biasanya ketika engkau berdoa melakukan doa ini, saudaraku, Tuhan lebih dulu mengubahkan hidupmu. Saya dikejar oleh waktu, ngebut banget tuh jam. Kita lihat yang terakhir, saudaraku ya. Belum yang terakhir. Masih banyak lagi. Sabar. Tanyakan kepada dirimu, apakah engkau telah dipenuhi oleh pikiran Kristus? Apakah engkau telah dipenuhi oleh perasaan Kristus? Apakah kehendak dalam dirimu itu dimonopoli oleh kehendak Kristus atau kehendak dirimu? Saudaraku, bagaimana solusinya dapat dipenuhi oleh Kristus, saudaraku? Yohanes 7 ayat 37 katakan begini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru,
Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Sekarang banyak orang gak haus hal-hal yang rohani. Gak haus firman Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak berjaga-jaga akan hatinya. Dia tidak menjaga matanya. Dia tidak menjaga pikirannya. Dunia dan arus promosi iklan-iklannya memenuhi dirinya. Dan dia sudah puas sehingga haus akan Kristus gak ada lagi. Haus akan firman gak ada lagi. Bagaimana supaya haus kembali kepada firman dan kepada Kristus? Sangkal diri kita. Batasi arus-arus informasi, saudaraku. Baru haus lagi. Kalau enggak, bukannya dilarang dihabisin enggak, saudaraku. Tapi perlu dibatasi supaya ada space. Dan yang lebih lagi, saudaraku, Paulus mendoakan jemaat Efesus supaya mereka dipenuhi oleh kepenuhan Kristus. Berarti nggak ada lagi dunia, berarti nggak ada iblis, nggak ada dunia, nggak ada dosanya, nggak ada tentang keinginan dirinya, semua Kristus. Itulah doa Paulus, keren banget, saudaraku. Jadi bagaimana kita dapat dipenuhi oleh Kristus, saudaraku? Panggillah namanya, berserulah kepadanya, saudaraku. Makanya saya kan kalau lagi menyembah di depan, saya suka Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bukan latah, bukan lafal, saudaraku. Saya maksudkan memanggil pribadinya, Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Ketika saya memanggil namanya, saya merasakan ada sesuatu yang hangat, penuh kasih, menjamah, memenuhi ruang hati saya. Tadi memanggil namanya, berikutnya memikirkan pikiran Kristus. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, dalam komunitas, pikiran-pikiran Kristus, perasaan-perasaan Kristus. Jadi kita melihat Rasul Paulus sangat menginginkan Kristus. Dan yang terakhir, yang kelima, saudaraku, apa isi doa Paulus? Efesus 3 ayat 20-21, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Pujian Paulus yang kelima ini, saudaraku, adalah untuk kemuliaannya, kemuliaan Kristus, saudaraku, dan gerejanya di dalam Kristus. Itu doanya. Dia nggak berdoa apa-apa yang receh-receh, saudaraku, langsung. Karena baginya adalah hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yang dia kejar adalah Kristus, dan doa-doanya pun dipenuhi dengan semua hasrat Kristus, saudaraku. Jadi yang Paulus doakan adalah hal-hal yang rohani yang berhubungan dengan Kristus dan dengan gerejanya. Saudaraku dikasih Tuhan, saya ingin menutup dengan memberikan sebuah video yang menyentuh hati sekali, saudaraku. Polos, sederhana. Dengarkan, simak kata-katanya. Silakan multimedia. God give you cancer? Because God allowed it, right? Because God is in control. Because He chose me. And why did He choose you? Because I'm a special boy. You're a special boy. You are. But you've been through so much pain. Why did God say yes to that? Because He chose me to do it. And are you mad at God? At all? No. Why? Because I'm glad that He chose me and not one of like Maddie or Emma. Why? Because then they're gonna have to go through this. Yeah, you don't want them to. Why is Daddy crying? Because I have to go through this. I wish I was going through it. I wish I had cancer so that you wouldn't have to have it. But God said no, huh? You know, it hurt Daddy and Mommy so much to see you go through everything. I have a question. Why do you still smile? Because even though I have pain and stuff, that God still makes me happy. Yeah? And I don't like be sad or mad at God. Why did God? Terima
Terima kasih multimedia. Bandingkan dengan yang gantung diri kelas 4 SD di Ngada. Sama anak ini, bandingkan. Apa maksudnya? Dibandingkan. Orang tanpa Kristus gelap, putus asa, bunuh diri. Tapi orang dengan Kristus kayak gitu. Bapaknya aja sampai gak bisa ngomong. Tapi sampai anak kecil itu punya kata-kata begitu deep. Saya aja gak nyampe, saudaraku. Saya begitu nonton ini gak nyampe saya. Gak sulit menyelaminya. Lalu kenapa dia bisa berbicara seperti itu? Pasti dia punya intimasi dengan Kristus itu demikian deep. Demikian intens. Demikian berkualitas. Dia gak marah loh sama Tuhan. Dia senang. Dia lebih mencintai Kristusnya daripada hidupnya. Banyak orang mencintai hidupnya, tidak mencintai Kristus yang hidup kekal itu. Makanya Rasul Paulus berdoa. Itu 5 doanya dia. Untuk hal-hal yang rohani. Karena yang rohani itu yang kekal, saudaraku. Yang berbahagia adalah kita mendengar, memelihara, melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Saya mengundang tim musik.